Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Haryanto dari Perguruan Tinggi STID PGRI Pasuruan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana peserta didik perspektif Al-Qur'an. Sebelumnya patut kita ketahui bahwasanya peserta didik ialah anak yang belum dewasa yang harus menerima sebuah ilmu, dan ilmu tersebut yakni hasil transfer dari seorang pendidik, yakni seorang guru. Jadi gampangannya seorang pendidik itu seorang peserta didik, yakni dia yang mencari ilmu. Jadi dia yang mencari ilmu, dia adalah pelaku, disebut sebagai subjek. Nah, kemudian peserta didik juga disebut sebagai objek. Karena apa? Peserta didik merupakan suatu objek dari seorang peserta didik merupakan suatu objek dari seorang pendidik. Jadi dari seorang guru. Seorang guru menjadi sebuah subjek. Bagaimana seorang guru mentransfer sebuah ilmunya kepada peserta didik, sehingga peserta didik pun dianggap sebagai objek. Kita ketahui di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya ketika Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat komplain terhadap Tuhan, komplain terhadap Allah. Malaikat tidak setuju karena apa? Manusia hanya bisa membuat suatu kerusakan. Manusia hanya mampu membuat suatu pertumpah darahan. Namun di situ Allah bertanya, Allah berfirman bahwasanya Allah lebih mengetahui atas segala-galanya. Nah, dan di situ maka Allah menciptakan Nabi Adam, yang mana Nabi Adam dibekali akal, Nabi Adam dibekali hati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Adam lebih cerdas, Nabi Adam lebih mengetahui segala-galanya daripada malaikat. Nah, di situ kita ambil gambaran bahwasanya Allah adalah seorang pendidik. Allah mentransfer ilmu kepada Nabi Adam, Allah memberikan ilmu kepada malaikat. Sehingga peserta didik bukan hanya suatu objek, melainkan adalah subjek. Jadi seorang peserta didik adalah pelaku, dan seorang peserta didik adalah yang menerima ilmu. Akan tetapi dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya ketika menjadi seorang pendidik bukan hanya memberikan ilmu terhadap peserta didik, dan tetapi bagaimana caranya kita menciptakan peserta didik kita menjadi lebih aktif sehingga kecerdasannya itu mumpuni. Nah, kemudian kalau berbicara tentang peserta didik perspektif Al-Quran, saya mengambil tiga surat, yang mana yang pertama itu ada surat At-Taubah ayat 122, kemudian ada surat Asy-Syu'ara ayat 214, kemudian yang ketiga ada surat At-Tahrim. Nah, yang pertama ini mengenai surat At-Taubah. Surat At-Taubah menjelaskan bahwasanya di situ intinya, di sisi lain manusia harus mencari ilmu, karena di situ konteksnya ketika di zaman Nabi Muhammad, yakni zaman peperangan ya. Jadi di sisi lain manusia ada yang berjihad, ikut berperang, di sisi lain manusia juga ikut mencari ilmu. Maka dari situ seorang pendidik harus memberikan ilmu kepada peserta didik. Karena apa? Seorang peserta didik dialah yang menjadi penerus bangsa, dia menjadi penerus akan tahun-tahun yang akan datang selanjutnya. Kemudian kita mengambil dari surat Asy-Syu'ara bahwasanya ketika kita mendidik, maka yang patut kita didik adalah yang pertama orang-orang terdekat, yakni dari keluarga, kemudian saudara, kemudian kerabat-kerabat kita, kemudian tetangga kita, baru orang lain yang
kita didik. Nah, dari situ kita paham. Kemudian ada surat At-Tahrim yang menjelaskan bahwasanya ketika kita mengajar, ketika kita menjadi seorang pendidik, maka fokuskan pada peserta didik. Namun di situ kita tentunya perlu menganalisis, tentunya kita perlu memahami bagaimana kemampuan peserta didik sehingga kita mampu mengatur strategi. Dan tidak sembarangan ketika kita mengajar peserta didik, kita memberikan ilmu, kita mentransfer ilmu. Jadi kita harus mencari sebuah bakat, kita harus memahami bagaimana kemampuan peserta didik kita. Maka dari situ, itulah pembahasan perspektif Al-Quran mengenai peserta didik. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Jadi kesimpulannya bahwasanya peserta didik bukan hanya subjek, bukan hanya pelaku, akan tetapi dia adalah objek. Dia yang diberikan ilmu oleh seorang guru, oleh seorang pendidik. Dia yang menerima ilmu dan dia juga menjadi seorang pelaku. Kemudian kalau mengacu terhadap surat At-Taubah, Asy-Syu'ara dan At-Tahrim, bahwasanya kita ketahui kita dituntut untuk mencari ilmu. Di sisi lain kita dituntut untuk berjihad. Kemudian dalam surat Asy-Syu'ara, ketika kita memberikan ilmu, ketika kita mendidik, pastinya orang terdekat yang kita didik terlebih dahulu, keluarga kita, kerabat kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, kemudian orang lain. Dan dari surat At-Tahrim sendiri, ketika kita menjadi seorang pendidik, maka kita fokuskan terhadap kemampuan dari peserta didik tersebut. Kita harus menjadi seorang pendidik yang kasih sayang. Kita harus memahami, memberi pelajaran materi-materi. Jadi itu pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kelebihan dan kekurangan. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.